warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanitasi air bersih supaya kita tahu bagaimana sanitasi air bersih yang ada pada negara Indonesia. Rumusan masalah pada materi sanitasi air bersih yaitu apa itu sanitasi air bersih, kedua air minum per hari, ketiga air rumah tangga per hari, keempat peraturan Indonesia dengan negara lain, kelima penyakit yang ditularkan melalui air, keenam penanggulangan sanitasi air bersih. Tujuan pada materi ini yaitu kita dapat mengetahui seperti apa itu sanitasi air bersih, kemudian kebutuhan air minum per hari, kita juga dapat mengetahui penggunaan air rumah tangga per hari. Yang keempat, kita dapat mengetahui peraturan yang ada di negara ini tentang sanitasi air bersih. Yang kelima, kita dapat mengetahui penyakit yang ditularkan melalui air. Dan yang keenam yaitu kita dapat juga mengetahui sanitasi air bersih dan cara penanggulangan seperti apa. Pertama, sanitasi air bersih. Kualitas air dapat ditinjau dari 3 faktor, yaitu dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Yang kedua yaitu air minum. Kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas yang berukuran 230 ml per hari, atau dirata-ratakan sama dengan 2 liter. Jadi kebutuhan air minum per hari yaitu 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Kebutuhan air rumah tangga per hari. Dalam aturan pemerintah sudah dibagi-bagi tentang kebutuhan air per hari. Adapun presentasi penggunaan air per hari yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu mandi 66,42%, mencuci pakaian 13,06%, memasak atau minum 1,86%, mencuci alat dapur 2,84%, mencuci lantai 0,76%, mencuci kendaraan 0,83%, menyiram tanaman 0,32%, dan kebutuhan lainnya yaitu 0,46%. Jadi kebutuhan akan air bersih yang dianjurkan pemerintah yaitu 30 sampai 60 liter orang per hari. Peraturan Indonesia dengan negara lain seperti Singapura. Untuk Indonesia, syarat-syarat pengawasan air dan pengawasan kualitas air dan syarat-syarat pengawasan kualitas air minum. Itu aturan yang ada di Indonesia karena Indonesia mempunyai air tanah, sehingga Indonesia peraturannya tentang pengelolaan air atau air permukaan sebagai kebutuhan. Sedangkan negara lain seperti Singapura, aturannya yaitu mengelola dan mengatur air bersih seefektif mungkin. Karena Singapura tidak menggunakan air tanah, hanya bergantung pada air hujan dan air laut. Sehingga untuk mendapatkan air mereka membuat tangkapan air, mengimpor air dari negara lain, atau melakukan penyulingan untuk memenuhi kebutuhan di negara Singapura tersebut. Penyakit yang ditularkan melalui air. Yang pertama yaitu waterborne disease. Cara penularannya yaitu kontak langsung antara manusia dengan mikroba atau zat-zat berbahaya melalui sanitasi air yang buruk. Jenis penyakit yaitu kolera, tifoid, hepatitis A, disentri. Sedangkan dampak yang ditimbulkan yaitu kejang-kejang dan muntah. Yang kedua yaitu waterborne disease. Adapun cara penularannya yaitu kontaminasi alat dapur yang dicuci dengan air yang mengandung zat-zat berbahaya. Sedangkan jenis penyakitnya yaitu diare, skabies, taktoma, dan leptospirosis. Sedangkan dampak yang dapat dilihat dari penyakit ini yaitu infeksi saluran pencernaan, infeksi kulit, dan selaput lendir. Yang ketiga yaitu waterborne disease. Cara penularannya yaitu ditularkan oleh bibit-bibit penyakit yang sebagian siklus hidupnya di dalam air. Jenis penyakit yaitu schistosomiasis. Adapun dampak yang dapat dilihat pada penyakit ini yaitu infeksi pada bakteri. Keempat yaitu Matter related insect vector mechanism.
yang ditularkan melalui vektor yang hidupnya tergantung pada air. Adapun jenis penyakit yaitu demam berdarah, malaria, filariasis. Sedangkan dampak yang dapat dilihat dari penyakit ini yaitu kerusakan pada hati, ginjal, jantung, dan sistem pencernaan. Sedangkan penanggulangan sanitasi air bersih antara Indonesia dengan negara lain yaitu untuk Indonesia yang dilakukan yaitu yang pertama penetapan hukum, yang kedua pengembangan teknologi dalam menyediakan sanitasi dan air bersih, yang ketiga yaitu pengkajian terhadap PDAM, yang keempat menanamkan gagasan tentang pentingnya air, yang kelima melakukan sedekah air bersih pada wilayah yang kekeringan. Sedangkan pada negara luar seperti Eropa membuat peraturan yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan air dan kualitas air yang baik untuk masyarakat. Adapun yang dilakukan yang pertama mengawas dan mengklasifikasi kualitas air, yang kedua mengatur kualitas air, yang ketiga yaitu menyediakan informasi kepada masyarakat tentang kualitas air. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.